anak berangkat semuanya ya? Iya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar kalian bisa menuntut ilmu dan menjadi orang yang bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah dirapikan bajunya? Iya. Tali sepatunya? Kemudian alat tulis dan bahan ajarnya sudah disiapkan? Sudah. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita lancar. Hari ini siapa yang berangkatnya paling gasik, paling awal? Oh, Mbak Ica, silahkan Mbak Ica dipimpin berdoa dulu ya. Siap, berdoa mulai. Jangan menengok kanan dan jangan menengok ke kiri supaya kamu itu lebih khusyuk dalam berdoa. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari ini ya. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema berapa ya? 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan iya, dan pembelajaran ketiga. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Pinter. Apakah ada yang bisa menambahkan?
Baiklah anak-anak, apakah tanaman cabai ini bermanfaat untuk kita semua? Bermanfaat. Ya, rasanya apa ya cabai ya? Pedas. Ada yang suka makan pedas? Waduh, suka pedas semua. Ada yang nggak suka, Mbak Aiko nggak suka ya? Iya, kalau makan pedas terlalu banyak ya, perutnya bisa sakit. Anak-anak, selain tanaman cabai, semua tanaman yang ada di bumi ini juga bermanfaat. Nah, contohnya adalah tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu pohon kelapa. Nah, tahu tidak anak-anak, ini adalah apa ya? Gula, semut, semedo, manisé. Nah, ini dibuat oleh siapa? Ada yang tahu tetangga kalian? Iya, Bu Guru punya fotonya loh. Bapak Ahmad Sobirin. Beliau adalah seorang inovator ya. Beliau adalah orang yang bijak dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, kemarin pada pembelajaran 2 kalian sudah belajar ya tentang bijak dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua. Anak-anak, siapa yang ingin seperti Bapak Ahmad Sobirin? Iya, beliau ini sudah berhasil ya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk mewawancarai Bapak Ahmad Sobirin, hari ini kita akan belajar membuat daftar pertanyaan. Karena tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selain itu, kita juga akan belajar membuat daftar pertanyaan wawancara. Siapa yang ingin bisa membuat daftar pertanyaan wawancara? Pintar. Hari ini kita akan belajar itu ya. Nah, apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Nah, manfaatnya kita akan bisa menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selain itu, kita akan bisa mewawancarai seorang tokoh karena kita akan membuat daftar pertanyaan wawancara. Baiklah, lalu apa saja Bu Guru kegiatan hari ini itu kita apa saja? Hari ini kita akan diskusi ya. Akan apa anak-anak? Diskusi. Yang kedua, kita juga akan mengamati. Mengamati apa? Mengamati bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Iya. Lalu kita juga akan apa ya? Mengamati. Kemudian kita akan mengisi apa namanya anak-anak? LKPD. Iya, LKPD. Bagus tidak LKPD-nya? Bagus. Ini kalian yang kemarin membuat ya. Ini LKPD namanya Labbook, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selain itu, kalian juga akan mengisi LKPD tentang daftar pertanyaan wawancara. Lalu, kalian juga akan presentasi. Akan apa anak-anak? Presentasi. Ya, siapa yang pengen presentasi? Tuh, ya pintar, aktif semuanya. Lalu, kalian juga akan mengadakan apa? Evaluasi, mengerjakan soal. Makanya harus apa ya? Memperhatikan. Harus apa? Memperhatikan. Pintar. Supaya lebih semangat, marilah kita berdiri ya. Guru akan mengajari ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat, hore, 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 yes. Keprok Banyumas, inang-inang, reka-reka,
oksigen mahal dan oksigennya berasal dari mana, Bu Guru? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa ya harga oksigennya mahal? Dan oksigen itu berasal dari mana? Anak-anak, harga tabung oksigen mahal itu karena di era pandemi ini ya banyak sekali orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 ya, virus COVID-19, sehingga tabung oksigen dibutuhkan di mana-mana ya. Jadi harganya semakin melonjak, semakin mahal. Nah, kemudian oksigen itu berasal dari mana, Bu Guru? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Seluruh tumbuhan membutuhkan kegiatan dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis ada gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernapas. Sekarang kita tahu. Ya, anak-anak, sekarang kita tahu ya, oksigen berasal dari mana? Tumbuhan. Dari fotosintesis tumbuhan. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan tentang proses fotosintesis? Fotosintesis adalah apa ya? Fotosintesis adalah apa? Iya, Mas Tama, coba. Energi atau gas makanan pada tumbuhan yang memanfaatkan cahaya matahari. Ya. Mengembangkan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Pintar ya, proses pembuatan makanan dalam tumbuhan yang memanfaatkan apa ya ini ya? Cahaya matahari dan juga karbon dioksida. Lalu air yang diserap oleh apa ya ini? Akar dari dalam tanah dan menghasilkan apa? Iya, oksigen dan juga apa ya? Glukosa. Iya, glukosa nanti disimpan menjadi cadangan makanan. Sedangkan oksigennya diedarkan ke udara. Jadi sudah bisa semuanya ya anak-anak bahwa oksigen berasal dari proses fotosintesis. Baik, untuk lebih memahami materi ini kita akan berkelompok. Ya, silakan kalian maju ke depan untuk mengambil lintingan ya. Nah, nanti dulu kalian ambil satu-satu, kemudian jangan dibuka terlebih dahulu. Nah, coba silakan diambil, ayo maju. Ayo antri sayang, budayakan antri supaya ya, coba itu Mbak. Ya, budayakan antri. Ya,
videonya. Coba 1, 2, 3, buka semuanya. Ya, coba nanti dulu. Di sini kelompok akar. Di sini kelompok batang. Ini kelompok bunga. Dan di sini kelompok biji. Coba dilihat, ada tulisannya. Tulisan kelompoknya dihadapkan ke depan supaya Bu Guru melihat. Sudah belum? Itu kelebihan ibu, Mbak. Baik, apakah sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baiklah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Bu Guru tadi sudah menunjukkan bagian-bagian tanaman apa ya? Cabai. Iya. Coba sekarang kalian sebutkan lagi ya. Ini namanya apa ya? Bunganya yang warna putih? Ya, di dalam buah ada apa ya? Biji. Ya, kalian semua sudah pernah melihat tanaman cabai ini? Sudah. Baik anak-anak, kita akan belajar bagian-bagian dan fungsinya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu fungsi akar? Untuk menyerap air. Pintar, untuk menyerap air. Apakah ada fungsi akar yang lain? Ada tidak? Mbak Dewi bilang tidak ada. Apakah ada fungsi akar yang lain? Ada. Contohnya apa ini? Untuk menyimpan cadangan makanan. Pintar, untuk menyimpan cadangan. Iya, kira-kira selain singkong ini apalagi yang bisa untuk menyimpan cadangan makanan? Akar yang menyimpan cadangan makanan apa? Oh iya, Bu Guru juga punya wortel. Apalagi Mas? Kentang, pinter. Iya, kentang ini adalah akar yang bisa menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau bentuknya, kira-kira akar itu ada dua macam bentuknya ya. Ada akar serabut dan ada akar tunggang. Akar tunggang dan akar serabut. Lalu, fungsi akar yang tidak kalah pentingnya adalah menunjang berdirinya tumbuhan. Kalau tidak ada akar, tumbuhannya bisa berdiri apa tidak di dalam tanah? Dia akan mati. Nah, selain itu ada juga akar pelekat. Bu Guru punya ini ya. Ini namanya tanaman apa ya? Janda bolong. Siapa yang di rumah ibunya punya? Punya ya. Ini tanaman janda bolong itu punya akar pelekat. Akar apa anak-anak? Pelekat. Ada juga yang namanya akar napas, yaitu di pohon itu. Pohon pandan dan bakau juga ya. Itu ada. Kemudian kita mempelajari tentang batang. Apa anak-anak? Batang. Iya. Kira-kira air yang tadi masuk melalui akar, lalu oleh batang dialirkannya kemana ya? Daun. Kemana? Daun. Iya, ke daun dan bagian-bagian tumbuhan lainnya. Nah, ternyata nih ya, batang itu juga ini sebagai tempat melekatnya apa ya? Daun, buah, bunga.
suaranya? Dari tadi diam saja. Perhatikan ya. Apakah batang bisa untuk menyimpan cadangan makanan? Bisa. Iya, contohnya apa, Cung, yang bisa? Iya, Mbak Dewi, contohnya serai, batang serai. Iya, tebu, pinter. Apa? Batang serai, batang tebu. Kemudian ada apa ya, Mas ya? Yang suka urus makan ikan. Iya, masak ikan itu ya. Burus namanya ya. Bu Guru punya ini contohnya. Ini batang serai. Coba Bu Guru bagikan ya, supaya nanti bisa memegang. Nah, selain itu anak-anak, ini Bu Guru punya batang tebu ya. Batang tebu adalah contoh batang yang menyimpan cadangan makanan. Ya, lalu kita akan belajar tentang apa ini namanya? Daun. Daun tadi fungsinya untuk apa ya? Ya, fotosintesis ya. Proses fotosintesis. Nah, Bu Guru juga punya macam-macam daun. Coba ya Bu Guru bagikan ya. Ini namanya daun yang memiliki tulang daun menjari. Apa anak-anak? Menjari. Ya, coba seperti jari kalian. Dadah. Ini ya, daun singkong. Kemudian ini daun apa namanya? Pepaya. Ini seperti jari kalian ya. Coba seperti ini. Ya. Terus ini namanya daun apa ya? Iya, tulang daunnya namanya sejajar. Apa anak-anak? Sejajar. Iya, karena lurus-lurus sejajar. Kemudian ini ada daun apa ya? Jambu. Ini tulang daunnya menyirik. Apa anak-anak? Menyirik. Ya, seperti ikan, tulang ikan. Terus yang terakhir ada daun apa ya? Sirih. Ini tulang daunnya melengkung. Apa? Melengkung. Melengkung. Coba lihat di PowerPoint juga ada. Ini Mbak ya. Nah, berarti fungsi utama pada daun untuk proses fotosintesis. Lalu kita juga belajar tentang bunga. Tentang apa? Bunga. Yaitu untuk perkembangbiakan. Bu Guru punya bunga tapi kecil. Bunga sepatu. Nah, di sini ada putiknya. Yang lengket itu namanya putik. Lalu yang berwarna-warni namanya mahkota bunga. Apa? Mahkota bunga. Lalu ada yang seperti benang namanya benang sari. Apa? Benang sari. Ya. Yang di bawah ini namanya apa ini ya? Kelopak ini yang di bawah sini. Ya, kemudian ada tangkai bunga. Ya. Nah, bunga fungsinya untuk perkembangbiakan karena ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada bunga. Di kelas 6 nanti kalian akan lebih mempelajari ini. Nah, ini ada apa yang sering kalian makan? Mangga. Buah apa anak-anak? Buah. Buah apa ya yang digambar? Mangga. Kalian pernah makan buah mangga? Pernah. Bu Guru punya loh. Siapa yang mau? Buah mangga ini ada apanya yang paling luar yang suka dikupas namanya apa? Kulitnya. Lalu yang warnanya oranye itu apa? Daging buahnya. Terus yang tidak dimakan, yang keras, bijinya. Siapa yang pernah melihat biji buah mangga? Iya, di dalamnya ada biji ya. Biji buah mangga. Bisa dimakan apa tidak kalau biji buah mangga? Tidak ya. Nah, buah itu untuk menyimpan cadangan makanan.
Begitu juga ini buah jeruk. Terus apa ini? Tomat. Terus Bu Guru juga punya tadi mana ya? Buah salaknya ya. Oh, buah salaknya ada di plastik. Nanti Bu Guru bagikan satu-satu untuk diamati. Iya, anak-anak. Pengennya dimakan ya, Mas. Tapi Bu Guru tidak membawa pisau ya. Nanti diamati terlebih dahulu. Di dalam buah ada biji. Wah, coba lihat. Wah, itu biji mangga ditanam. Ternyata jadi pohon mangga yang baru. Berarti fungsi biji dalam tumbuhan untuk apa? Sebagai bahan tumbuhan baru. Pintar. Gambar apa ya? Gula. Pohon kelapa. Nah, ini ya Bu Mei punya. Ini namanya gula semut semedok Manis. terbuat dari bagian tumbuhan pohon kelapa, yaitu apa ya? Air niranya yang berasal dari bunga kelapa. Iya, namanya apa ya bunga kelapa ya? Manggar. Nah, tadi pada saat awal pembelajaran Bu Guru sudah menyebutkan ya bahwa ini adalah siapa ya? Bapak Ahmad Sohibin. Beliau adalah orang yang bijak dalam memanfaatkan tumbuhan, yaitu berhasil membuat gula yang biasanya gula Jawa biasa menjadi gula semut yang ini bisa diekspor sampai ke luar negeri. Wah, pengen tidak seperti Bapak Ahmad Sobirin? Nah, supaya kita bisa mewawancarai Bapak Ahmad Sobirin, kita harus belajar wawancara. Ya, apa yang kamu ketahui tentang wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk menggali informasi dari orang tersebut. Orang yang diwawancarai disebut narasumber. Pinter, hebat sekali kalian. Lalu apa saja persiapan wawancara? Coba, yang pertama adalah apa ya? Menentukan topik. Yang kedua, Menentukan narasumber. yang ketiga, Menggunakan pertanyaan. yang keempat, Melakukan wawancara. ya, ini adalah persiapan wawancara. Nah, untuk melakukan wawancara, gunakan kata tanya adik Simba. Apa? Adik Simba. Ada yang tahu tidak singkatan adik Simba itu apa? Cum? Ya, Mbak Ica? Kapan, bagaimana, di mana, mengapa. Siapa? Ya. Ya, pintar sekali Mbak Ica. Tepuk tangan untuk Mbak Ica. Ada yang bisa mengulangi? A, apa? Di mana? K, kapan? Si, Siapa? mengapa? Bagaimana? Adik Simba. Ayo, apa? Siapa? Mengapa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Ya, ini anak-anak, itulah adik Simba. Ya, tadi kalian sudah ini ya. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita akan berdiskusi. Bu Guru punya 2 buah LKPD. Punya apa anak-anak? LKPD. Ya, ini kemarin kalian yang membuatnya ya. Ya, kemarin kalian yang membuatnya, Bu Guru akan ini kalian harus mengisinya. Nah, gambarnya ini semua nanti diwarnai. Diisi nama bagian dan fungsinya. Kalau ada yang belum jelas, baca
di bahan ajar. Coba diangkat bahan ajarnya. Iya, sudah belajar semua kan tadi malam? Sudah. Nah, untuk mengisinya juga harus berdiskusi. Harus apa anak-anak? Berdiskusi. Ya, kalau berdiskusi itu harus yang itu kompak ya, supaya bisa mengerjakan dengan baik. Bu Guru bagi satu persatu ya. Mbak, Bu Guru minta bantuan untuk membagi ke kelompok lain ya. Sendirian saja sayang. Nah, silahkan nanti diisi namanya, identitas kelompoknya. Nama kelompoknya jangan lupa ya anak-anak. Ini kelompok siji. Ya, coba. Ada yang belum menerima LKPD? Sudah? Sudah itu menerima LKPD semua? Nah, untuk mengisi LKPD harus berdiskusi. Coba berdekatan tidak apa-apa ya Mbak. Diisi identitasnya. Proses diskusi ini akan dinilai sehingga nanti harus ini ya. Ini nanti Bu Guru menilai, jadi harus aktif. Oh iya Bu Guru lupa ya, ini nanti untuk mengerjakan LKPD wawancaranya kalian harus melihat video yang ada di smartphone ya. Video yang berjudul Pemberdaya Gula Semut Semedo Manise. Nah, supaya yang diisi itu jangan. Ini apa? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat LKPD? Ini? Baik, pertama yang diisi LKPD yang ini dulu Mbak. Oh iya, kalian bisa mengambil ini untuk contoh ya. Coba ini diamati ya sayang. Untuk diamati ya, supaya kalian tidak lupa fungsi bagian-bagian tumbuhannya. Baik, untuk diamati ya. Ini dipegang-pegang ya Mbak, terus diamati fungsinya apa, ya. Dikerjakan ya. Ya, diamati ini ya Mbak. Ini dulu saya yang dikerjakan. Nah, ini dulu ya. Ini guru sambil menilai. Diskusinya yang aktif. Iya, ini diwarnai. Ya. Setelah diskusi kalian akan presentasi. Diwarnai yang bagus ya. Fungsinya jangan lupa ditulis semua, terus bentuk-bentuk daun kalau bisa digambar ya.
isi yang lengkap ya. Ini biji ya, kecambah, tunas ya, terus tumbuhan baru. Ini sudah bisa biji, ini kecambah ya, kecambah, terus tunas, terus apa lagi? Kalau tumbuhan kecil baru, namanya tumbuhan baru ya. Ini biji kecambah, terus tunas, terus tumbuhan baru. Ya, diskusinya, ayo diskusi biar apa ya? Pekerjaannya itu lebih cepat selesai. Ya. Mengerjakannya satu-satu sayang, ini semua dulu. Kalau sudah selesai, baru ganti ini begitu sayang. Ya, mengerjakannya satu-satu. Di bawah ada apa tadi? Iya, ada air diserap oleh akar. Nah, setelah mengamati tumbuhannya selesai, dilanjutkan LKPD yang kedua ya, membuat daftar pertanyaan. Tangannya balik deh, aku balik. Cuma aku kemarin, ya dilanjutkan dong. Yang ini sudah selesai kelasnya? Sudah selesai? Oh iya, pintar. Yuk dilanjutkan diskusinya. Kalau kurang keras, ini bisa dikeraskan ya. Kegiatan kami adalah Sudah sampai mana? teknik beres, Ini apa bahasa? Jaya, Ini sudah. Ya nanti saya nanti. Kalau sudah kamu latihan wawancara ya. Kalau sudah kamu latihan wawancara, ada yang jadi Bapak Ahmad Sobirin, ada yang jadi penanya. Yuk latihan dulu. Sama ya jadi Bapak Ahmad Sobirin ya. Ini kamu pakai yang 18. Yang sudah selesai boleh latihan untuk wawancara dulu ya. Temannya ada yang jadi Bapak Ahmad Sobirin. Sudah dapat kesulitan? Ada. Diskusi ya.
dijelaskan fungsi akar. Jelas? Ya, kelompok daun dijelaskan fungsi daun. Dan kamu bawa salah satu contohnya ya. Halo kelompok akar. Punya ya itu ketelannya nanti dibawa. Terus kalau presentasi yang kedua, kalian memakai topeng. Memakai apa? Iya, menjadi Bapak Ahmad Sobirin. Berarti siapa ini yang mau maju pertama untuk presentasi? Ya silakan, tepuk tangan dulu untuk kelompok Batak. Ulangannya dibawa sama LKPD-nya. Yang jadi pertama jelaskan dulu, beri salam dulu ya. Coba yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok Batak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah bagian tumbuhan dan fungsi. Ya, fungsi batang apa? Adalah sebagai pengatur tumbuhan. Pintar. Kemudian apa lagi? Sebagai tumbuhannya daun, bunga, dan buah. Coba ditunjukkan kepada teman-temannya. Batang sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Kemudian apa lagi? Air dan mineral yang diserap oleh akar daun. Ya, mengangkut air dan mineral. Terus apa lagi? Menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Pintar. Menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ya ke seluruh bagian tumbuhan yang lainnya. Mantap. Lalu sekarang coba praktekkan wawancara ya dengan Bapak Ahmad Sobirin. Kamu ya mau jadi Bapak Ahmad Sobirin ya? Coba. Halo. Ayo perhatikan ini untuk contoh ya kelompok yang pertama. Yuk coba. Yang keras juga. Yang sana nama saya Ahmad Sobirin. Halo, perhatikan. Apa pekerjaan Bapak Sobirin? Saya sebagai ketua kelompok tani Manggar Jaya dan pemimpin PMK Karya Muda Jaya. Kapan Bapak berhasil bagaimana cara Bapak menanamkan gula semut ini? Ya mantap. Tepuk tangan untuk kelompok Batak. Nanti anak-anak sini coba perhatikan ya. Sudah selesai LKPD-nya. Labuknya mana tadi? Oh iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Batak. Yang kedua, siapa yang mau maju? Ya, kelompok bunga silakan. Yuk, perkenalkan diri. Bunganya kelompok bunga ini. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok bunga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah lambok bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya. Tumbuhan terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi. Coba jelaskan fungsi bunga. Bunga fungsinya untuk alat Aduh, sayang. membiarkan tumbuhan karena memiliki pucuk dan benang sari. Betul. Apakah ada fungsi yang lainnya? Ya, sudah ya. Baik, sekarang kalian mempraktekkan wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin.
dipakai dulu ya. Ya. Begini kan? Bisa nggak? Susah ya? Nanti dulu Bu Guru bantu. Halo. Ketika teman kalian presentasi, kalian perhatikan supaya nanti kalau ada evaluasi bisa mengerjakan. Ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Kurang keras sayang. Ayo ulangi. Assalamualaikum Pak. Begitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus apa nama Bapak? Nama saya Mas Sobirin. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Manggarjaya dan memimpin CV Karya Muda Jaya, Apa saja aktivitas Bapak? mendampingi petani dan memproduksi gula semut. Di mana Bapak menjual produk gula semut ini? Sejak 10 tahun yang lalu sekitar tahun 2011. Sejak kapan Bapak berhasil menginovasi gula semut ini? Dengan cara mendatangi warga satu persatu dan mempelajari cara pembuatannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok bunga. Ya, silakan dikumpulkan dulu Mbak. Ya. Kelompok siapa lagi yang akan maju? Ya, kelompok biji. Silakan maju. Ayo sini Mas. Perkenalkan nama kelompok kalian, kemudian geser jelaskan fungsi biji ya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan kami dari kelompok biji akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, apa fungsi biji? Sebagai bakal tumbuhan baru. Ya, sebagai bakal tumbuhan baru. Lalu kalian presentasikan daftar pertanyaannya ya. Siapa yang jadi Bapak Ahmad Sopirin? Ya. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nanti dulu guru dan kesulitan. Siapa nama Bapak? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad Sobirin. Ya, Mas Iqbal membantu Mas Rizky. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya bekerja Kurang keras. Ya, terus Apa saja aktivitasnya? yang lain tolong duduk sayang. Kalau teman presentasi perhatikan. Sejak kapan Bapak menemukan tempat ini? sejak 10 tahun yang lalu sekitar tahun 2011 Bagaimana cara Bapak mengenal gula semut ini? dengan cara mendatangi warga Satu per. Ya, pinter. Tepuk tangan untuk kelompok biji. Silakan yang belum kelompok apa? Oh ya, kelompok daun. Di bawah daunnya. Sama NKPD-nya belum dikumpulkan juga nanti. Ayo, Kak, gimana sih?
Halo teman-teman yang keras ya. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok daun akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Iya, apa fungsi daun? Yang pertama adalah Proses. fotosintesis. Kedua, fotosintesis adalah proses pembuatan energi Halo. matahari untuk mengubah air dan karbonnya menjadi glukosa dan oksigen. Ya, fungsi daun adalah sebagai tempat apa ya? Fotosintesis. Ya, silakan praktekkan wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin. Dengarkan baik-baik ya. Ayo. Yang keras sayang. Yang keras. Siapa nama Bapak? Ahmad Sobirin. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya sebagai ketua kelompok tani Manggar Jaya dan pemimpin. Sejak kapan Bapak menghasilkan inovasi gelas emas? Sejak 10. Sejak 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2011. Bagaimana cara Bapak mengenalkan gelas emas ini? Dengan cara mendatangi warga Sekitar. persatu dan mengajari cara membuatnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok daun. Dan yang terakhir ya, apa sudah semua? Oh ya, kelompok akar. Silakan maju. Silakan NKPD-nya sayang, yang tumpuk di sini. Nih, silakan dibawa. Akar ya. Coba perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok akar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah level bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, apa fungsi akar? Satu, menunjang berdirinya tumbuhan. Dua, menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Tiga, tempat menyimpan cadangan makanan atau untuk beberapa jenis tanaman tertentu. Betul. Terus ada lagi? Ya, sudah ya. Fungsi akar sudah dijelaskan. Kemudian sekarang waktunya wawancara menjadi Bapak Ahmad Sobirin. Siapa yang mau jadi? Oh, Mas Reski. Ya. Ya, sudah main bareng ya? Ya, wawancara yang keras ya. Loh. Assalamualaikum Pak. Siapa nama Bapak? Nama saya Ahmad Sobirin. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya sebagai ketua kelompok tani Manggar Jaya dan pimpin karya Manggar Jaya. Apa saja aktivitas Bapak? Petani dan produksi mudah sembuh. Sejak kapan Bapak menemukan global? Sejak Yo, yang lain perhatikan, jangan gitu. bagaimana cara Bapak mengenalkan gula semut ini? Dengan cara Ya, tepuk tangan untuk kelompok akar. NKPD-nya, Mbak. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Duduk dulu, Bu Guru periksa dulu apakah sudah mengumpulkan NKPD semua? Ya, kelompok akar sudah mengumpulkan? Kelompok batang? Ya, kelompok daun? Kelompok bunga? Kelompok biji?
sekarang tutup bukunya semua. Nah, alat peraga atau media yang masih ada di atas meja coba ditaruh di sini dulu, ya. Buah-buahannya ditaruh di sini supaya mejanya rapi. Daun-daunnya, ya, ditaruh dulu ya. Waktunya evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek temannya. Harus jujur. Sambil kalian mengerjakan, Bu Guru akan mengoreksi LKPD. Jelas apa tidak? Iya, jangan lupa diberi nama ya. Jangan contoh-contohan, ini harus dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya hanya sebentar ya. Coba langsung beri nama, ditulis nomor absennya. Bu Guru akan melihat hasil LKPD. Ya, bagaimana? Tidak boleh bertanya sayang, kerjakan sendiri-sendiri sebisanya ya. Jadi Bu Guru tahu kamu itu sudah paham apa belum. Ya. Kalau LKPD-nya sudah bagus-bagus. Ya, waktunya kurang 1 menit lagi. Sudah selesai, Mas? Pintar. Pertanyaannya jangan lupa ya. Daftar pertanyaan. Gunakan catatannya.
Baiklah, waktunya habis. Silakan tunjukkan hasilnya. Pintar ya. Soalnya kan hanya 4 ya. 4. Ya, daftar pertanyaannya sudah diisi kan? Sudah diisi. Coba nanti Bu Guru lihat ya, apakah kalian sudah memahami materi hari ini atau belum? Sudah dikumpulkan semua? Baiklah anak-anak, bagaimana? Soalnya sulit apa tidak? Kan sudah dijelaskan ya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, dan membuat daftar pertanyaan wawancara. Baiklah, nanti Bu Guru cek ya, apakah kalian itu sudah memahami atau belum. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita melakukan refleksi. Melakukan apa? Refleksi. Ya, Bu Guru ingin tahu ya, apa perasaan kamu setelah mempelajari materi hari ini ya. Apa yang kalian sukai? Coba tadi pelajarannya apa ya? Yang kamu sukai itu tentang apa? Apakah mengamati bagian tumbuhan atau yang lainnya? Terus kamu juga akan menulis di kertas berwarna ini ya. Tulis perasaanmu masing-masing ya. Coba, ini kan ada 5, ambilnya satu-satu saja ya. Ambilnya satu saja, nanti ditempelkan di papan refleksi. Nah, sambil kalian mengisi, Bu Guru akan mengoreksi hasil ulangan tadi. Kalian juga bisa berdiskusi untuk mengisi refleksinya. Iqbal, pinter ini, fungsi akar. Yang paling disukai apa? Apakah saat menjadi Bapak Ahmad Sobirin? Apa ya? Nah, tulisannya tidak usah banyak-banyak. Yang paling disukai apa? Begitu. Nanti langsung ditempel di papan refleksi. Ya, ditempel saja. Ya sudah. Nanti Bu Guru baca ya. Oh ya, senang berdiskusi. Kemudian senang mengamati bagian tumbuhan. Ya, ada yang senang menjadi itu ya, Bapak Ahmad Sobirin ya. Nanti kapan-kapan kita akan wawancara beneran ya. Ya, tadi kan sudah latihan. Nanti di rumah juga latihan kembali. Iya. Baik, apakah sudah menempel semua? Wah, berwarna-warni. Nah, nanti sisa kertasnya itu. Ayo, jangan dibawa pulang untuk besok lagi. Baik anak-anak, halo. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, bagian tumbuhan akar fungsinya untuk menyerap air. Daun fungsinya untuk
ada yang belum dipahami. Jelas apa tidak? Ya, apakah sudah jelas semuanya? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau sudah jelas semuanya, berarti kita itu hari ini sudah selesai materinya ya. Nah, untuk pembelajaran besok, kita akan mempelajari cara merawat bagian tumbuhan. Setelah itu, kita juga akan mempelajari cara melakukan wawancara yang baik. Nah, anak-anak, kalian boleh kemas-kemas. Ya, barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Periksa kebersihannya, ya. Diperiksa lacinya apakah ada sampahnya. Barang-barangnya apakah sudah dibawa semuanya. Ya, terus kalau melihat sampah di bawah kamu, dipungut, nanti dibuang di tempat sampah. Setuju? Pinter. Ya, nanti dibuang di tempat sampah. Oh iya anak-anak, Bu Guru menyampaikan ini tadi ya. Hasil ulangan kalian ternyata bagus-bagus semua. Tepuk tangan. Iya, soalnya ada 4 ya. 3 pilihan ganda dan 1 urean. Ternyata nilai kamu di atas KKM semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya, Mas Reski Meida.